Mesin merupakan komponen utama dalam kendaraan. Dari beberapa komponen utama mesin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, mesin tersebut tidak akan berfungsi jika tidak ada komponen pelengkap. Berikut ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pelengkap mesin beserta fungsinya. Komponen yang pertama yaitu busi. Komponen ini berfungsi untuk memercikan bunga api pada saat langkah pembakaran. Yang kedua yaitu silinder head cover atau tutup kepala silinder. Komponen ini berfungsi untuk menutup bagian dalam kepala silinder yang meliputi mekanisme katup. Yang ketiga yaitu intake manifold. Intake manifold ini berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Yang keempat yaitu exhaust manifold. Exhaust manifold ini memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan gas sisa hasil pembakaran dari ruang bakar, dan exhaust manifold ini dihubungkan langsung dengan knalpot. Yang kelima yaitu rocker arm. Rocker arm ini memiliki fungsi untuk menekan batang katup atau valve. Yang ketujuh yaitu spring valve atau pegas katup dan retainer. Fungsi dari spring valve yaitu untuk mengembalikan klep saat kondisi terbuka ke kondisi tertutup secara cepat. Sedangkan fungsi dari retainer yaitu untuk mengunci pegas katup ke ujung batang klep. Yang kedelapan yaitu gasket. Gasket memiliki fungsi sebagai seal untuk merapatkan setiap komponen mesin, terutama antara sambungan blok silinder dengan silinder head. Yang kesembilan yaitu ring piston. Ring piston mempunyai dua fungsi. Yang pertama, ring kompresi. Ring kompresi ini berfungsi untuk merapatkan piston dengan dinding silinder agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Dan yang kedua yaitu ring oli yang berfungsi untuk mencegah kebocoran oli yang masuk ke dalam silinder. Yang ke-10 yaitu pin piston dan pengunci atau snap ring. Pin piston berfungsi untuk menghubungkan piston ke batang piston, sedangkan untuk pengunci atau snap ring berfungsi untuk mengunci pin piston agar tidak bergerak. Yang ke-11 yaitu water jacket. Fungsi dari water jacket ini yaitu sebagai jalur air pendingin yang terdapat pada blok silinder mesin. Yang ke-12 yaitu oil pump atau pompa oli. Oil pump ini memiliki fungsi untuk mensirkulasikan oli dari karter oli ke seluruh bagian mesin. Yang ke-13 yaitu metal duduk dan metal jalan. Metal duduk memiliki fungsi untuk menjadi bantalan ketika crankshaft berputar, sedangkan metal jalan memiliki fungsi untuk melapisi atau menjadi bantalan untuk batang piston berputar pada crankshaft. Yang ke-14 yaitu pulley mesin.
Puli mesin ini memiliki fungsi sebagai media pemutar komponen lainnya yang bertugas sebagai pelengkap mesin. Yang ke-15 yaitu flywheel. Flywheel memiliki fungsi untuk menghubungkan energi yang dimiliki mesin ke bagian kopling mobil, serta untuk penyetabil mesin dan untuk gigi starter. Yang ke-16 yaitu driver belt. Fungsi dari driver belt yaitu sebagai penghubung antara puli mesin dengan komponen mesin lainnya, seperti alternator. Yang ke-17 yaitu tensioner. Tensioner ini memiliki fungsi sebagai penyetabil kekakuan atau kekerasan timing chain. Yang ke-18 yaitu copper timing chain. Komponen ini memiliki fungsi utamanya yaitu sebagai penutup timing chain dari debu dan kotoran. 19 yaitu radiator. Radiator ini memiliki fungsi yaitu sebagai sistem pendingin mesin. Yang ke-20 yaitu tutup radiator. Tutup radiator ini memiliki fungsi yaitu untuk menaikkan titik didih air radiator serta menjaga air tersebut agar tidak mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ke-21 yaitu termostat. Fungsi dari termostat yaitu untuk menjaga suhu air pendingin di dalam radiator. Yang ke-22 yaitu cooling fan atau kipas. Cooling fan ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan air radiator yang memiliki suhu panas saat melewati sirip radiator. Yang ke-23 yaitu hose radiator atau selang radiator dan water pump. Hose radiator ini berfungsi untuk menyalurkan air dari radiator ke mesin ataupun sebaliknya. Sedangkan untuk water pump yaitu komponen yang memompa atau mensirkulasikan air tersebut. Yang ke-24 yaitu water temperature sensor atau sensor WTS. Fungsi dari sensor ini yaitu untuk mengukur suhu air radiator. Yang ke-25 yaitu reservoir tank atau tangki cadangan. Reservoir tank ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan cadangan air radiator. Yang ke-26 yaitu alternator. Alternator ini memiliki fungsi utamanya yaitu untuk menghasilkan arus listrik yang akan digunakan untuk mengisi aki atau baterai. Yang ke-27 yaitu baterai atau aki. Baterai ini memiliki fungsi untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh alternator. Yang ke-28 yaitu oil filter atau saringan oli. Oil filter ini memiliki fungsi untuk menyaring kotoran di dalam mesin yang terbawa oleh oli. Yang ke-29 yaitu fuel tank atau tangki cadangan dan fuel pump atau pompa bahan bakar. Fungsi dari fuel tank atau tangki bahan bakar yaitu sebagai tempat penampungan bahan bakar, dan fungsi dari fuel pump itu yaitu sebagai pemompa bahan bakar ke karburator atau ke injektor untuk mesin injeksi.
Yang ke-30 yaitu karburator dan throttle body. Fungsi dari karburator yaitu untuk mencampur udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Sedangkan fungsi dari throttle body yaitu untuk mengatur asupan udara yang masuk ke ruang bakar. Itulah 30 komponen pelengkap mesin. Namun, sebetulnya yang saya jelaskan tersebut hanyalah komponen pelengkap utama, karena masih banyak lagi komponen pelengkap lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.